Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dan hasil diskusi kami terkait bioteknologi biogas dan pupuk suci energi abadi. Dan kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Aldino Rahmatullah Fitro, yang kedua Diana Intan Permana, yang ketiga Fatur Rahman, dan yang keempat saya sendiri Muhammad Rifki Satria. Selanjutnya, terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah model kanvas dengan 9 building blocks, yang ketiga adalah analisis risiko, dan yang keempat nilai keislaman. Lanjut masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini kami mengangkat latar belakang permasalahan yaitu sampah organik menjadi permasalahan yang timbul di masyarakat luas. Pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 68,7 juta ton per tahun. Dari masalah tersebut, kami mengambil solusi untuk mengurangi sampah organik, maka kami akan membentuk dalam model usaha ini suatu produk pupuk organik yang bersumber dari sampah organik. Baik, selanjutnya ada brand bisnis dan logo. Ya, brand brand kami ini ada yang pertama itu memiliki makna logo, atap rumah memiliki arti sebagai pelindung dalam pelestarian lingkungan. Yang kedua, jendela yang mengartikan sebagai 4 orang founder dalam usaha ini. Yang ketiga yaitu warna. Warna hijau memiliki arti pelestarian lingkungan. Warna jingga memiliki arti semangat atau peremajaan. Yang keempat yaitu api. Api memiliki arti hasil atau produk utama yang dihasilkan dari usaha bioteknologi suci energi abadi. Yang kelima, daun. 4 daun hijau memiliki arti bahwa 4 founder memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang diaktualisasikan dalam produksi biogas. Selanjutnya yaitu ada pembahasan yang kedua yaitu model kanvas dengan 9 building blocks. Ya. Selanjutnya terdapat analisis 9 building block model kampas. Yang pertama itu customer segment, ini mana produk yang dihasilkan dari suci energi ini berupa pupuk dan hasil dari biogas, ini mana sendiri dapat dipasarkan sebagai jenis ukuran pastinya memiliki harga terjangkau untuk kalangan petani dan sektor pertanian. Bahan baku sendiri dapat dari masyarakat yang mana untuk mengurangi sampah organik dengan cara pengolahan sampah tersebut menjadi barang yang bermanfaat. Hal tersebut dapat menarik konsumen dari berbagai sektor, terutama sektor pertanian, yang dimana menjadi pertimbangan harga yang ekonomis, namun barang yang dibeli bermanfaat dan organik untuk tanaman pertanian tersebut. Jadi terdapat poin pertama yaitu mass market, yang dimana bisnis ini menghasilkan produk pertanian yang biogas yang dapat dibeli oleh konsumen dari berbagai kalangan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, segmented market, yang mana produk ini mengincar segmen dari konsumen seperti pabrik-pabrik pengolahan yang mana mereka membutuhkan solusi pengolahan sampah organik, petani, atau pemilik tanaman yang mencari pupuk organik dengan kualitas tinggi tanpa bahan kimia. Dan yang poin kedua itu ada value proportion, yang dimana usaha dari suci energi ini memiliki proporsi nilai yang memiliki yang sangat penting dapat dilihat bahwa biogas dan pupuk merupakan barang berkualitas tinggi dengan menyediakan biogas dapat digunakan sebagai energi serta terpadat sisi di mana pupuk organik menggunakan basis ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu channel yang dimana dalam hal pemasaran produk yang dihasilkan oleh Suci Energi Abadi ini sampai ke konsumen dengan menggunakan beberapa cara, yang dimana memanfaatkan platform media sosial berupa toko online, Instagram, hingga website. Saluran distribusi akan kami kembangkan yang merambah langsung ke pelanggan industri melalui kontak atau kemitraan dengan pabrik-pabrik pengolahan. Jika kami merambah untuk pabrik yang berminat untuk mengolahkan sampah yang dihasilkan oleh pabrik mereka, lalu penjualan langsung akan dilakukan melalui distributor yang mana memasarkan pupuk ke petani atau toko pertanian, dan kami akan melakukan kemitraan dengan pemerintah ataupun lembaga lingkungan.
Yang keempat yaitu ada customer relationship, yang dimana menggunakan model yang didasarkan oleh adanya interaksi antara sesama manusia yang dapat dilakukan ketika customer berkunjung langsung ke tempat produksi kami. Yang mana customer juga dapat berinteraksi langsung kepada owner atau tenaga kerja yang membantu kami menghasilkan produk yang dimaksud. Customer relationship ini mengetahui bagaimana proses dari produk yang kami hasilkan, hubungan dengan customer, terus membangun pelayanan berkualitas dan dapat didukung oleh teknis untuk penggunaan produk. Dan yang kelima yaitu revenue stream, yaitu sumber pendapatan dari suci energi ini didapatkan dari penjualan produk-produk yang dihasilkan, mulai dari penjualan biogas, yang didapatkan dari pelanggan pabrik-pabrik, lalu juga didapatkan dari penjualan pupuk organik melalui penjualan enceran atau grosir, dan juga sumber pendapatan yang didapatkan dari kontrak pengelolaan sampah dari pemerintah atau pabrik-pabrik yang mengolah sampah mereka. Jadi ibaratnya kerjasama antara pabrik-pabrik dan pemerintah untuk pengolahan sampah tersebut. Yang selanjutnya untuk 9 building blocks-nya ada key resource yang mana untuk mendukung dilancarkannya kegiatan usaha kami ini terdapat hal pendukung yang ada di dalam usaha bioteknologi ini yang menggunakan konsep modern dengan metode yang dibuat semenarik mungkin agar dapat dilirik serta menjadi perhatian banyak customer. Adapun hal-hal pendukung lainnya yaitu adanya teknologi yang digunakan dalam pengelolaan produk kami dan dalam produk kami itu ada biogas dan pengomposan. Dalam hal ini terdapat sistem yang mana mulai dari sistem infrastruktur utama, lalu terdapat tenaga kerja yang terampil dalam hal ahli bioteknologi hingga ke ahli pertanian, dan sebagai pendukung utamanya di sini ada bahan baku yang mana berupa sampah yang digunakan untuk bahan baku utama untuk produksi. Lanjut. Yang selanjutnya ada key activities. Di sini untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang terbaik, usaha ini memperhatikan banyak hal yang dimana itu sebagai pendukung untuk berkualitasnya produk. Komponen pendukung mulai dari sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Hal lain yaitu pengembangan dan pemeliharaan dari sistem yang melalui penelitian dan pengembangan produk serta pemeliharaan infrastruktur. Lalu terdapat pemasaran dan penjualan untuk memperluas jaringan pelanggan dan mempromosikan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah manajemen sampah mulai dari pengumpulan, pemisahan hingga pengolahan sampah tersebut. Selanjutnya ada partnership. Di sini bisnis kami akan menjalin hubungan baik dengan mitra mulai dari pemerintah lokal hingga regulasi dan dukungannya. Lalu ada pun pabrik pengolahan sebagai penyedia sampah organik dan juga dapat bermitra dengan lembaga riset untuk inovasi dan pengembangan teknologi. Yang pendukung lainnya di sini ada yang paling penting adalah dari cost structure, yang mana dalam bisnis yang dibangun oleh kami ini memiliki cost structure untuk penunjang segala hal, mulai dari biaya produksi yang terdapat bahan baku, tenaga kerja dan operasional, biaya riset dan pengembangan untuk inovasi dan penelitian teknologi, dan untuk biaya pemasaran dan distribusi untuk memperluas serta produk. Next. Di sini terdapat rancangan anggaran biaya RAB untuk membangun usaha kami. Di sini mulai dari ada biaya peralatan, biaya operasional, biaya bahan, hingga biaya promosi dan penjualan. Ya, baik, selanjutnya di poin ketiga ini kita akan membahas terkait analisis risiko. Dalam analisis risiko ini terdapat pembahasan terkait SWOT, di mana SWOT sendiri memiliki singkatan dari S adalah strength, kekuatan, W weakness dari kelemahan, O opportunities dari peluang, dan T itu threats dari ancaman. Dalam model usaha kami terdapat SWOT dalam analisis kami. Yang pertama dari segi strength atau kekuatan, yaitu kemungkinan pasokan bahan baku yang konsisten. Yang kedua, produk ramah lingkungan. Yang ketiga, peningkatan permintaan. Selanjutnya terdapat kelemahan dari model usaha kelompok kami. Yang pertama yaitu proses produksi yang lama. Yang kedua, kualitas dan konsistensi. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran. Selanjutnya terdapat peluang dan opportunities. Yang pertama,
peningkatan kesadaran lingkungan, yang kedua kemitraan dan kerjasama, yang ketiga inovasi produk. Selanjutnya terdapat ancaman atau threats dari model usaha kami. Yang pertama persaingan produk, yang kedua harga bahan baku, yang ketiga perubahan regulasi. Selanjutnya ada pun analisis risiko dalam usaha bioteknologi, yang mana di sini memiliki beberapa resiko. Yang pertama ada resiko pasokan bahan baku, yang mana di dalam usaha tidak menutup kemungkinan itu bakal adanya kekurangan bahan baku, yang mana ketersediaan sampah ini mungkin menjadi tidak konsisten dalam berjalannya waktu. Hal ini juga dapat mempengaruhi hasil dan juga kualitas dari produksi kami. Hal ini juga mencakup kualitas bahan baku yang mana dalam pasokan memiliki variasi kualitas dan jenis sampah dapat mempengaruhi kualitas akhir dari pupuk, sampah yang terkontaminasi atau bercampurnya dengan bahan baku berbahaya yang dapat merusak hasil akhir. Lalu kedua ada resiko teknologi dan produksi. Dalam jalannya usaha ini kesulitan dalam proses konversi sampah menjadi pupuk dan biogas bisa kompleks masalahnya dan memerlukan teknologi yang canggih, maka risiko kegagalan teknis atau operasional dalam proses produksi bisa mempengaruhi hasil. Dalam hal ini juga dapat menjadikan kontaminasi produk, yang mana produk terkontaminasi produk pupuk oleh bakteri patogen atau bahan kimia yang berbahaya, yang ujungnya akan mempengaruhi kualitas dan keamanan pupuk tersebut. Lalu ada resiko pasar dan persaingan. Dalam usaha pasti terdapat persaingan yang mana cakupan pasar dan permintaan, resiko terhadap perubahan tren di pasaran dan permintaan konsumen terhadap produk pupuk organik bisa mempengaruhi penjualan. Dalam hal ini ada pun persaingan dari pupuk konvensional, yang mana persaingan dengan produk pupuk kimia lebih murah dan lebih mudah ditemukan di pasar, yang mana dapat mengurangi pasar produk pupuk organik. Yang keempat ada resiko keuangan. Dalam usaha pasti memiliki resiko keuangan untuk menjadi permasalahan yang bakal sering terjadi dikarenakan biaya produksi yang tinggi untuk teknologi dan infrastruktur. Khususnya bisa menjadi beban, yang mana jika usaha ada investasi awal terkait dengan pembiayaan awal dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas dalam operasional bisnis. Ya, selanjutnya untuk menjawab analisis risiko-risiko yang sudah dijabarkan tadi, terdapat solusi, yang dimana kami juga menganalisis solusi yang untuk menjawab dari analisis risiko itu. Yang pertama, dari risiko yang dapat terjadi dalam usaha ini, diperlukan solusi untuk risiko tersebut, yaitu yang pertama, diversifikasi pasokan bahan baku. Ini mencari sumber bahan baku yang beragam dan menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok dapat membantu mengurangi risiko pasokan tersebut. Yang kedua, inovasi, di mana inovasi ini berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi produksi, kualitas produk, dan efisiensi produk tersebut. Yang ketiga, memahami regulasi. Hal memahami regulasi sangat diperlukan untuk memantau dan memahami peraturan lingkungan, serta memastikan kepatuhan yang tepat dalam perjalanan bisnis tersebut. Yang keempat, studi tentang pasar dan adaptasi. Nah, di sini untuk menjawab tadi, studi tentang pasar ini melakukan riset tentang pasar sangat diperlukan untuk hal jalannya bisnis yang baik, yang mana memahami pasar tentang tren konsumen dan menyesuaikan produk yang dengan kebutuhan pasar yang berkembang sekarang ini. Yang kelima, terdapat manajemen keuangan, ya, di mana mengelola biaya produksi dan keuangan dengan cermat dan meminimalkan risiko keuangan tersebut. Baik, selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu analisis nilai keislaman. Dalam model usaha kami, diperlukannya nilai keislaman dalam penerapan dan pelaksanaan seiring berjalannya model usaha kami. Terdapat 3. Yang pertama itu tanggung jawab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, sebagai makhluk Allah dalam hal mengajarkan bahwa manusia ditunjuk sebagai khalifah
atau pengelola atau pemimpin di bumi yang mana memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan bijaksana. Yang kedua yaitu kewajiban merawat lingkungan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 dan Ar-Rum ayat 41 dijelaskan secara spesifik, dalamnya menekankan tentang pentingnya menjaga dan melindungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana usaha ini berkaitan dengan mengurangi sampah dan mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat dan menghasilkan pupuk organik yang menjadi langkah sejalan dengan prinsip kelestarian alam. Yang ketiga yaitu prinsip mengurangi pemborosan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, membuat biogas dan pupuk dari sampah adalah upaya mengurangi pemborosan sumber daya alam dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan sebelumnya yang dianggap sebagai sampah atau limbah. Jadi, dengan diharapkannya dengan adanya nilai-nilai keislaman pada bisnis kami ini, kami tidak melupakan keagamaan terkait dalam menjalankan bisnis ini dan harapannya bisnis kami menjadi berkah baik dunia maupun akhirat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.